Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri Lindawati di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang peluang kejadian majemuk. Nah, untuk itu siapkan buku tulis dan alat tulis kalian karena kita akan segera mulai belajar. Baik, Ibu ingatkan kembali peta konsep pembelajaran kita tentang peluang ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan, kita sudah belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kemudian peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang kejadian majemuk. Di minggu lalu, Ibu juga sudah memberikan presentasi berupa peluang kejadian majemuk. Namun ada beberapa teman yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang belum dapat kalian pahami. Untuk itu, hari ini kita akan belajar ya, menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, ya, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Oke, siap ya? Nah, sebelum Ibu mulai, kita ingatkan kembali materi yang sudah diberikan minggu yang lalu. Ini yang harus kalian ingat bahwa untuk A dan B, dua kejadian saling lepas, itu berlaku ya peluang A gabung B. Jadi penjumlahan peluang A ditambah peluang B. Sedangkan untuk A dan B, dua kejadian tidak saling lepas, artinya irisannya tidak sama dengan 0, maka hampir sama, hanya saja nanti dikurangi dengan irisannya ya, peluang dari irisannya. Nah, jika kedua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B itu ditulis sebagai A peluang A iris B dan diberikan sebagai peluang perkalian A dan peluang perkalian B. Maksud Ibu peluang A dikali dengan peluang B. Nah, jika dua kejadian bersyarat ya, maka peluang kejadian A dan B ditulis P A iris B ya. Ini merupakan peluang A ya dikali dengan peluang B dengan syarat ya kejadian A sudah terjadi. Oke, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana penyelesaian masalah dari peluang kejadian macam ini. Oke, kita lihat. Kita lihat masalah yang pertama. Oke. Nah, misalnya nih, di sebuah toko tersedia satu lusin lampu. Dua diantaranya rusak dan ada 3 orang nih akan membeli masing-masing satu lampu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah peluang pembeli ketiga? Ya, pembeli ketiga itu mendapatkan lampu yang rusak. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, ada 12 lampu, berarti kalau satu lusin artinya ada 12 lampu. Jadi, kalau dikatakan 2 diantaranya rusak, ya, artinya ada berapa yang baik? Iya, ada 10 lampu yang bagus atau baik. Nah, anggaplah 2-nya rusak. Nah, sekarang terus bagaimana kita menyelesaikannya? Coba kalian pikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan apabila ketiga pembeli ini membeli lampu dan berapa peluang si pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Oke, bagaimana? Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang penyelesaian begini. Yang pertama kita susun dulu kemungkinannya. Nah, di sini kemungkinannya sebenarnya ada 3 ya. Misalnya pembeli pertama itu mendapatkan rusak, kemudian pembeli kedua mendapatkan baik, dan pembeli ketiga mendapat rusak. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pembeli pertama mendapatkan lampu baik, kemudian pembeli yang kedua mendapat lampu rusak, dan pembeli ketiga mendapat lampu rusak. Nah, kemungkinan yang ketiga, ya, pembeli pertama dan pembeli kedua itu mendapat lampu baik, sedangkan pembeli ketiga itu mendapatkan rusak. Karena yang menjadi pertanyaan adalah berapakah peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Nah, oke. Dari kemungkinan ini, kita akan hitung peluangnya. Nah, kemungkinan pertama itu pembeli pertama mendapat rusak, pembeli kedua dapat baik, dan pembeli ketiga rusak. Nah, jadi kita hitung di sini. Di sini dikatakan peluang pembeli pertama mendapat rusak adalah 2/12. Tahu dari mana? Nah, karena untuk lampu yang rusak itu ada 2.
dari 12 lampu karena satu lusin. Oke lah, pembeli pertama mengambil satu lampu. Maka peluangnya rusak itu adalah 2/10. Nah, ketika lampu sudah diambil, maka lampu yang tersisa adalah 11 lampu. Nah, kemudian pembeli kedua datang lagi, mengambil satu lampu. Nah, maka peluangnya baik. Ada berapa lampu baik tadi atau lampu yang bagus? 10 kan? Berarti tinggal 10/11. Nah, kemudian pembeli ketiga mengambil lampu, diperkirakan lampunya rusak, maka peluangnya adalah 1 karena lampu rusak yang pertama sudah diambil oleh pembeli yang pertama. Jadi peluangnya adalah 1/10. Nah, ini kita hitung untuk kemungkinan yang pertama. Maka ini bisa kita sederhanakan ya. 10-nya kita coret, maka kita dapatkan 1/6 dikali 1/11. Hasilnya ada 1/66. Oke, itu untuk kemungkinan yang pertama. Oke, sekarang untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua berarti pembeli pertama mendapat yang baik, kemudian pembeli kedua rusak, dan pembeli ketiga juga rusak. Nah, untuk peluang pembeli pertama mendapatkan baik, artinya kita tahu bahwa 10 lampu baik. Nah, 10/12 lampu. Jadi peluangnya adalah 10/12. Pembeli kedua berarti mendapatkan rusak, artinya kan yang rusak ada 2. Jadi 2/11 karena yang satunya sudah diambil oleh pembeli pertama. Nah, kemudian rusak lagi, artinya kalau pembeli kedua sudah mengambil satu rusak, berarti tinggal satu yang rusak. Jadi peluangnya adalah 1/10. Nah, ini kita kalikan lagi, hasilnya adalah 1/66. Oke, kemudian untuk kemungkinan ketiga. Pembeli pertama mendapatkan lampu baik, pembeli kedua mendapatkan lampu baik, dan pembeli ketiga dapat yang rusak. Nah, berarti peluangnya adalah untuk yang baik berarti 10/12. Nah, karena satu lampu yang baik sudah diambil oleh pembeli satu, maka tinggal 9/11. Nah, kemudian untuk lampu yang rusak, itu belum ada yang ambil ya, berarti ada 2/10, karena 2 lampu sudah diambil oleh pembeli satu dan pembeli kedua. Nah, jadi peluangnya adalah 9/66. Nah, jadi peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak itu kita jumlahkan saja. Nah, 1/66 ditambah 1/66 ditambah 9/66 atau 11/66. Dapat disederhanakan menjadi 1/6. Jadi peluangnya itu adalah 1/6. Oke, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalau nggak paham nanti silahkan bertanya saja. Boleh melalui WA ataupun melalui komentar di bawah ini. Oke, kita lanjutkan untuk masalah yang kedua. Sekarang kita lihat, kalau yang tadi masalah peluang bersyarat ya, sekarang kita lihat persoalan yang kedua. Dalam persoalan yang kedua ini, bayangkan dalam kotak ini terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Kemudian diambil 3 kelereng secara acak, namun sekaligus ngambilnya. Nah, oke. Jadi kita ngambil 3 kelereng sekaligus. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih? Ingat ya, berapa peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih? Oke, kita analisa dulu. Artinya diambil 3 kelereng sekaligus. Kemudian peluang paling sedikit 2 kelereng putih. Nah, kemungkinannya yang harus kita pikirkan. Berarti kemungkinan pertama terambil 3 kelereng putih dan tidak ada kelereng merah. Benar? Seperti itu kan ya, karena paling sedikit 2 kelereng putih. Berarti boleh 3 dong. Oke, yang kedua. Kemungkinan yang kedua terambil 2 kelereng putih dan 1 kelereng merah. Karena yang diambil adalah 3 kelereng sekaligus. Ada kemungkinan lain lagi? Coba. Kalau kemungkinan tidak terambil 1 kelereng putih, nggak mungkin ya, karena yang terambil diharapkan paling sedikit 2 kelereng putih. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita harus menghitung dulu berapa banyak semua kejadian. Nah, artinya di situ terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Artinya semuanya ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 kelereng. Artinya akan diambil 3 kelereng. Jadi kita hitung kombinasi 7, 3. Nah, kita hitung 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan, kita peroleh nilainya adalah 35 cara ya. Nah, selanjutnya. Nah, untuk menghitung kemungkinan ini ya, jadi kita akan melihat banyaknya kemungkinan pada saat kelereng putih dia terambil 3
dari 4 kelereng putih yang ada. Dan kemudian tidak ada kelereng merah yang terambil. Nah, jadi dari hasil kombinasi kita mendapatkan bahwa C43, jadi itu nilainya adalah 4 dikali 1. Jadi ada 4 cara ya. Selanjutnya kemungkinan yang kedua, terambilnya kelereng putih 2 dari 4 kelereng putih yang ada, dan terambilnya 1 kelereng merah dari 3 kelereng merah yang ada. Nah, jadi kita menghitungnya C42 dikali dengan C31. Nah, ini kita hitung menggunakan formula kombinasi dan kita peroleh hasilnya adalah 18. Nah, jadi peluang paling sedikit terambil 2 kelereng putih itu adalah, biasa kita menghitung peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan seluruh kejadian. Nah, di sini banyaknya kejadian untuk terambilnya paling sedikit dua kelereng putih itu ada 2 ya. Yang pertama 4 dan 18. Nah, ini kita jumlahkan, kita bagi dengan 35. Maka hasilnya adalah 22/35. Oke, gimana? Bisa dipahami? Saya mudah-mudahan ya. Nah, oke, setelah ini Ibu juga akan memberikan kalian tidak banyak, hanya 2 soal yang coba kalian berlatih. Ibu harapkan dengan soal yang Ibu berikan nanti, kalian mampu lebih mendalami materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Tetap semangat ya.